Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai Environmental Management System ISO 14001-2015, yaitu membahas khusus mengenai proper. Adapun anggota dari kelompok 5 sendiri itu terdiri dari 2 orang. Yang pertama ada Nabila Hilzafiani, dan yang kedua ada saya sendiri, nama saya Muhammad Fadli. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas beberapa hal terkait proper, yaitu yang pertama adalah definisi dari proper, kemudian yang kedua adalah tujuan dan manfaat dari proper, yang ketiga adalah jenis-jenis proper, yang keempat adalah cara membuat proper, yang kelima adalah cara interpretasi proper, dan yang terakhir adalah contoh dari penerapan proper itu sendiri. Memasuki bagian yang pertama, yaitu definisi. Program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang lebih disebut sebagai proper adalah salah satu bentuk kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Penerapan instrumen ini merupakan upaya Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk menerapkan sebagian dari prinsip-prinsip good governance, yaitu meliputi transparansi, berkeadilan, akuntabel, dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Adapun tujuan dan manfaat dari proper, yang pertama tujuannya itu adalah untuk mendorong terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Yang kedua, meningkatkan komitmen para stakeholder dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran para pelaku usaha dan atau kegiatan. Yang keempat, menaati peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup. Yang kelima, meningkatkan penaatan dalam pengendalian lingkungan melalui peran aktif masyarakat. Adapun manfaat dari proper, yang pertama adalah mendorong perusahaan untuk menaati peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup melalui instrumen insentif dan disinsentif reputasi perusahaan. Yang kedua, mendorong perusahaan yang sudah baik kinerja pengelolaan lingkungannya untuk menerapkan produksi bersih. Adapun prinsip dasar dari proper itu sendiri, proper dikembangkan dengan beberapa prinsip dasar, yaitu proper bersifat selektif. Peserta proper bersifat selektif, artinya proper ini hanya diperuntukkan bagi industri yang menimbulkan dampak besar dan meluas terhadap lingkungan dan mereka peduli dengan citra atau reputasi perusahaannya. Karena itu, pendekatan strategi yang dipilih proper adalah memanfaatkan peran serta masyarakat dan pengaruh pasar untuk memberikan tekanan kepada industri agar meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat dan pengaruh tekanan pasar dilakukan dengan penyebaran informasi yang kredibel sehingga dapat menciptakan naik atau turunnya citra perusahaan atau jatuh bangunnya reputasi suatu perusahaan atau industri. Informasi mengenai kinerja perusahaan dikomunikasikan dengan menggunakan simbol warna untuk memudahkan penyerapan informasi oleh masyarakat. Nah, adapun beberapa simbol warna yang diberikan sesuai dengan penilaian peringkat kinerja usaha dan atau kegiatan dalam mengelola lingkungan itu dibagi menjadi 5 sesuai dengan warnanya. Dan ini dikenal sebagai jenis-jenis proper. Yang pertama adalah proper emas. Untuk yang perusahaan yang memiliki proper emas, itu artinya perusahaan telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan dalam proses produksi dan jasa, serta melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Selanjutnya ada proper hijau. Perusahaan telah melakukan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan atau beyond compliance. Melakukan pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan dan mereka telah memanfaatkan sumber daya secara efisien serta melaksanakan tanggung jawab sosial dengan baik. Kemudian ada proper biru, yaitu perusahaan telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang disyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Adapun proper merah, yaitu adalah perusahaan telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan tetapi belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kemudian terakhir adalah proper hitam, yaitu perusahaan telah dengan sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan serta melakukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melaksanakan sanksi administrasi. Cara membuat proper. Proper dilaksanakan melalui mekanisme pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Lingkungan Hidup Usaha atau kegiatan setempat. Untuk membuat proper, terdapat kriteria penilaian proper terdiri dari 2 kategori, yaitu kriteria penilaian ketaatan dan 2. Kriteria penilaian lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan atau beyond compliance. Peraturan lingkungan hidup yang dilakukan sebagai dasar penilaian saat ini adalah peraturan yang berkaitan dengan 1. Persyaratan dokumen lingkungan dan pelaporannya. Perusahaan dianggap memenuhi kriteria ini jika seluruh aktivitasnya sudah dinaungi dalam dokumen pengelolaan lingkungan baik berupa dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, dokumen pengelolaan dan pemantauan kualitas lingkungan atau UKL atau UPL, atau dokumen pengelolaan lain yang relevan. Selanjutnya dilakukan penilaian terhadap ketaatan perusahaan dalam melakukan pelaporan terhadap pengelolaan lingkungan. 2. Pengendalian pencemaran air. Pada prinsipnya, ketaatan terhadap pengendalian pencemaran air dinilai berdasarkan ketentuan bahwa semua pembuangan air limbah ke lingkungan harus memiliki izin. Air limbah yang dibuang ke lingkungan harus melalui titik penataan yang telah ditetapkan. 3. Pengendalian pencemaran udara. Ketaatan terhadap pengendalian pencemaran udara didasarkan atas prinsip bahwa semua sumber emisi harus diidentifikasi dan dilakukan pemantauan untuk memastikan emisi yang dibuang ke lingkungan tidak melebihi baku mutu yang ditetapkan. 4. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Ketaatan pengelolaan limbah B3 dinilai sejak tahapan pendataan jenis dan volumenya. Kemudian, pengelolaan lanjutan harus dilengkapi dengan izin pengelolaan limbah B3. Ketaatan terhadap ketentuan izin pengelolaan limbah B3 merupakan komponen utama untuk menilai ketaatan perusahaan. 5. Pengendalian pencemaran air laut. Ketaatan utama dilihat dari kelengkapan izin pembuangan air limbah dan ketaatan pelaksanaan pembuangan air limbah sesuai dengan ketentuan dalam izin. 6. Potensi kerusakan lahan. Kriteria potensi kerusakan lahan hanya digunakan untuk kegiatan tambangan, seperti kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana tambang, mengatur ketinggian dan kemiringan lereng, membuat dan memelihara sarana pengendalian erosi, membuat sistem pengaliran dan yang baik supaya kualitas air limbah memenuhi baku mutu. Selanjutnya ada kriteria beyond compliance, merupakan kriteria yang lebih bersifat dinamis karena disesuaikan dengan perkembangan teknologi, penerapan praktik yang pengelolaan lingkungan terbaik, dan isu-isu lingkungan yang bersifat global. Aspek dalam penilaian kriteria beyond compliance ini adalah 1. Penerapan sistem manajemen lingkungan, yang termasuk di dalamnya bagaimana perusahaan memiliki sistem yang dapat mempengaruhi penyedia dan konsumen untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan dengan baik. 2. Upaya efisiensi energi dengan mencakup 4 ruang lingkungan efisiensi energi, yaitu peningkatan efisiensi energi dari proses produksi dan utilitas pendukung, penggantian mesin atau proses yang lebih ramah lingkungan, dan juga efisiensi dari bangunan sistem transportasi. 3. Upaya penurunan emisi adalah persentase pemakaian energi terbarukan dalam proses produksi dan jasa, pemakaian bahan bakar yang ramah lingkungan. 4. Implementasi reuse dan recycle limbah B3. Penekanan kriteria ini adalah semakin besar jumlah limbah yang dimanfaatkan kembali, maka semakin besar pula nilai yang diperoleh perusahaan. 5. Implementasi reuse dan recycle limbah padat non-B3. Kriteria ini sama dengan 3R untuk limbah B3. 6. Konservasi air dan penurunan beban pencemaran air limbah. Semakin besar upaya untuk menurunkan beban pencemaran di dalam air limbah yang dibuang ke lingkungan, maka akan semakin besar nilai yang diperoleh. 7. Perlindungan keanekaragaman hayati. Perusahaan harus memiliki sistem informasi yang dapat
mengevaluasi kecenderungan sumber daya keanekaragaman hayati dan sumber daya biologis yang dikelola. 8. Program pengembangan masyarakat. Rencana strategis pengembangan masyarakat harus bersifat jangka panjang dan dirinci dengan program tahunan, menjawab kebutuhan kelompok rentan terhadap indikator untuk mengukur kinerja capaian yang program yang terukur, dan juga tentu saja proses perencanaan melibatkan anggota masyarakat. Cara interpretasi proper. 1. Pemilihan perusahaan peserta. Perusahaan yang menjadi target peserta proper adalah perusahaan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, tercatat di pasar bursa, dan mempunyai produk yang berorientasi ekspor atau digunakan oleh masyarakat luas. 2. Pengumpulan data swapantau dan data primer. Pengumpulan data swapantau dengan jalan mengevaluasi laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang disampaikan perusahaan. Selain data swapantau, juga dilakukan pengumpulan data primer dengan jalan melakukan pengawasan langsung ke lapangan secara rutin yang dilaksanakan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup atau PPLH. Informasi yang terkumpul kemudian diolah menjadi rapor sementara yang berisi evaluasi kinerja perusahaan di bidang pengelolaan air, udara, limbah B3 dibandingkan dengan kriteria penilaian proper yang ditetapkan. Rapor sementara ini sudah mengindikasikan peringkat kinerja perusahaan berdasarkan kriteria peringkat proper. 3. Pembahasan rapor sementara dalam mekanisme peer review oleh tim teknis. Hasil pembahasan ini dilaporkan kepada pejabat Eselon 1 Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk mendapatkan komentar dan pertimbangan. Setelah itu, rapor dilaporkan kepada Dewan Pertimbangan untuk mendapatkan pendapat dan persetujuan Dewan. Rapor hasil pembahasan dengan Dewan ini kemudian ditetapkan sebagai rapor sementara yang akan disampaikan kepada perusahaan dan pemerintah daerah. Perusahaan dan pemerintah daerah diberi kesempatan untuk menyampaikan keberatan dengan didukung data-data yang baru yang sahih. Setelah masa saga dilewati, maka hasilnya dilaporkan kepada Dewan Pertimbangan. Dewan akan memberikan pendapat terakhir mengenai status kinerja perusahaan sebelum dilaporkan kepada Menteri. Menteri memeriksa, memberikan kebijakan, dan menetapkan status peringkat kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan laporan dari Dewan Pertimbangan. 4. Pengumuman peringkat kinerja. Setelah semua proses dilewati, maka pengumuman di peringkat kinerja perusahaan disampaikan kepada publik dan juga kepada perusahaan dan pemerintah daerah. Berikut ini adalah perusahaan yang mendapatkan peringkat emas pada periode 2014 sampai 2015 yang tersebar di seluruh Indonesia. Terdapat 12 perusahaan sebagai berikut. Selanjutnya, contoh penerapan proper pada PT Pertamina Terminal BBM Rewulu. Menjadi satu tanggung jawab bagi PT Pertamina, khususnya Terminal BBM Rewulu, dalam pengelolaan lingkungan yang lebih baik di setiap lini bisnisnya. Program proper yang telah diikuti oleh TBBM Rewulu semenjak tahun 2007 dan mendapatkan emas semenjak tahun 2013 mendapatkan dan memberikan banyak manfaat bagi internal dan eksternal perusahaan. TBBM Rewulu memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar dengan selalu peduli terhadap lingkungan dan edukasi terhadap masyarakat. Salah satu program yang digulirkan adalah program Sistem Tanaman Tabungan Sekolah atau STTS. Program ini mengedukasi siswa untuk melakukan perawatan tanaman di Desa Sumbergamo yang termasuk wilayah Ring 1 TBBM Rewulu. Hasil penjualan tanaman tersebut digunakan sebagai tabungan pendidikan oleh siswa. Program STTS berhasil mengedukasi siswa SDN Gamol untuk cinta terhadap lingkungan dan melatih kemandirian. Tabungan pendidikan tersebut dapat dimanfaatkan oleh siswa kurang mampu untuk membantu memenuhi kebutuhan sekolah. Program integrasi beberapa CSR TBBM Rewulu telah menghasilkan program casting dan rintisan kampus wisata herbal. Hasil program casting mampu mengintegrasi program CSR TBBM Rewulu seperti program peternakan kambing, peternakan etawa, dan organik, dan juga perikanan, yaitu pemanfaatan kotoran kambing sebagai pupuk di pertanian dan hasil cacing digunakan sebagai pelet ikan. TBBM Rewulu yang berlokasi di Jalan Raya Wates kilometer 10 di Yogyakarta telah menjadi Center of Environment Excellence mulai tahun 2014. Pada tahun ini, Research and Development PT Pertamina telah melakukan pengembangan jenis BBM diesel menjadi bahan bakar yang lebih ramah lingkungan di TBBM Rewulu. Bahan bakar baru ini masih dalam tahap penelitian dan mampu menurunkan beban emisi NOx sebesar 50 ppm.
Dalam bidang lingkungan, TBBM Rewulu berkomitmen untuk melakukan kegiatan operasional secara efisien berupa inovasi Smart Exhaust Air Conditioning atau AC, inovasi berupa pemanfaatan exhaust AC mampu menghasilkan listrik 155 kWh per tahun per AC dan bisa diterapkan seluruh ruang perkantoran. Secara total pada tahun 2015, TBBM Rewulu berhasil melakukan konservasi energi listrik sebesar 23.919 kWh. Program penurunan beban pencemaran telah dilakukan oleh TBBM Rewulu pada tahun 2015, emisi berhasil diturunkan sebesar 79,51 ton CO2. TBBM Rewulu berinvestasi dengan pemasangan oil water separator compact di saluran air limbah dan mampu mengurangi beban pencemaran air limbah sebesar 20 mg per liter. Selain itu, aplikasi Eco Driving dikembangkan berbasis sistem informasi yang dimana penggunaan aplikasi Eco Driving bisa melihat rekam jejak emisi yang telah dikurangi. Sampai dengan bulan Oktober 2015 tercatat 251 pengguna dengan total emisi yang dikurangi sebesar 7,64 kg CO2 EQ.